Hai, selamat pagi anak-anakku terkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk yang beragama lain. Kita berjumpa kembali ya di masa pandemi ini, walaupun belum bisa bertatap muka karena pandemi COVID. Jadinya kita masih pembelajaran jarak jauh. Kalian jangan lupa jaga kesehatan dan selalu pakai masker jika aktivitas di luar rumah. Baik, saya Pak Edo. Hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Dulunya kalian pernah belajar dimensi 3 itu di SMP, mungkin di kelas 10-11 ya. Itu materi kayak balok dan kubus, bola, dan seperti itu ya. Nah, oke, kita masuk ke materinya. Dimensi 3 itu masuk pada geometri ruang juga. Oke, poin pertama yang akan kita bahas adalah kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Nah, di situ sudah ada ya catatan yang saya berikan. Yuk kita baca sama-sama. Terdapat beberapa macam kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Ada beberapa poin. Poin pertama yaitu kedudukan titik dan titik. Jadi titik dan titik. Titiknya ada dua, saling berimpit. Itu di poin A. Di poin B, titik tidak berimpit dengan titik. Itu bisa dilihat di gambarnya ya, di poin B bagian pertama. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, bagian kedua itu adalah kedudukan titik dengan garis. Titik dan garis maksudnya. Nah, bagian kedua poin A itu bunyinya titik terletak pada garis. Jadi titiknya itu ada pada garis, yaitu titik A terletak pada garis G. Itu bisa dilihat pada poin A bagian kedua. Nah, poin B-nya, bagian kedua ini, poin B-nya bunyinya adalah titik tidak terletak pada garis atau di luar. Nah, itu ada titik A, itu terletak di luar garis G. Itu bisa kalian lihat sendiri gambarnya. Nah, untuk bagian ketiga, kedudukan titik dan bidang. Oke, titik dan bidang. Untuk poin A, titiknya itu terletak pada bidang. Nah, jadi titiknya ada pada bidang, itu ada bidang segi 4, jadi titiknya berada di bidang tersebut. Nah, untuk yang poin B itu titik A nya terletak di luar bidang. Nah, itu bisa dilihat bagian ketiga poin B nya. Oke, kalian bisa lihat. Nah, selanjutnya bagian keempat yaitu kedudukan garis dan garis. Nah, ini sekarang garis dan garis. Untuk poin A itu ada dua garis ya, garis H sama G. H sama G itu mereka saling berimpit, jadi saling menempel gitu, berimpit. Itu poin A nya. Untuk poin B nya garis sejajar, jadi garisnya itu ada dua garis G dan garis H, itu mereka saling sejajar. Gambarnya seperti itu ya, poin B bagian 4 bisa kalian lihat. Dan untuk yang selanjutnya di bagian C yaitu garis berpotongan dengan garis. Nah, itu ada garis G dan garis H, mereka berpotongan di titik A. Nah, seperti itu gambarnya di poin C. Ini masih bagian keempat. Terus di poin D, garis bersilangan dengan garis. Jadi garisnya itu terpisah. Jadi berbeda bidang. Itu ada garis H pada bidang V, ada garis G yang di bawah pada bidang W. Nah, itu bersilangan. Nah, kalau bersilangan itu dia terpisah. Sama seperti bagian C, kalau berpotongan dia menempel, kalau bersilangan itu dia terpisah, jadi kayak diangkat aja itu garisnya, jadi di bidang yang berbeda, seperti gambar yang poin D. Oke, next, selanjutnya yang di bagian kelima itu ada kedudukan garis dan bidang. Nah, kita sekarang berbicara garis dan bidang. Untuk poin A, garis terletak pada bidang atau bidang melalui garis. Nah, di sini garisnya ada pada bidang, seperti poin A bagian 5, gambarnya di situ ya. Nah, untuk sedangkan poin B nya garis sejajar bidang, jadi garisnya itu sejajar, jadi kayak terpisah dia, jadi sejajar pada bidang. Jadi untuk yang selanjutnya poin C, garis menembus bidang, jadi garisnya itu menembus. Jadi kalau kalian punya bidang datar, jadi kayak ballpoint ya, itu menembus kertas, kalian cobloskan itu nanti tembus. Nah, ini tapi ini garis, jadi garisnya kayak menembus. Itu bisa terlihat pada gambar poin C. Nah, itu
tandanya putus-putus. Nah, itu artinya bagian yang tidak terlihat. Next, bagian ke-6, kedudukan bidang dan bidang. Ini. Jadi kita bermain bidang dan bidang. Nah, itu poin A itu bidang berimpit dengan bidang. Jadi bidangnya ada 2. Jadi saling berimpit, saling menempel. Jadi kalau kalian punya kertas di lembaran kayak buku itu, kalian menempel itu berimpit antara lembar yang satu dan lembar yang kedua. Nah, untuk yang bagian poin B, bidang sejajar dengan bidang. Jadi bidangnya itu terpisah ya, tapi dalam keadaan sejajar. Itu gambarnya bisa kalian lihat di poin B. Untuk yang poin C, bidang berpotongan dengan bidang. Nah, itu gambarnya seperti itu ya, berpotongan, ada garis putus-putusnya, yaitu garis yang tidak terlihat. Nah, itu berpotongan seperti itu ya gambarnya di poin C. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita latihan beberapa contoh soal. Ada 7 soal yang saya lampirkan. Kita akan coba bahas bersama-sama. Ini sudah ada pembahasannya. Sambil kita amati ya, kita baca sama-sama. Yang pertama, soal pertama ya. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sebutkan 3 macam contoh. Yang pertama, rusuk-rusuk bagian A ya. Rusuk-rusuk yang berpotongan dengan EC. B, rusuk-rusuk yang sejajar AD. C, rusuk-rusuk yang bersilangan dengan BF. Oke, kita coba lihat jawabannya. 3 macam contoh. Nah, yang berpotongan dengan garis EC. Kalian lihat kan garis EC itu yang diagonal ruangnya. Nah, yang berpotongan dengan EC itu adalah BC, EF, dan CG ya. Kalian bisa lihat amati gambarnya, BC, EF, dan CG. Itu jawaban bagian A. Nah, untuk jawaban bagian B, kita 3 macam. Jadinya ada rusuk yang sejajar dengan AD. Mana gambar AD itu bagian bawah ya, garisnya AD. Jadi yang sejajar itu adalah, yang sejajar AD itu adalah BC, FG, dan EH. Bisa kalian lihat gambarnya. Untuk selanjutnya, 3 macam rusuk yang bersilangan dengan BF itu ada EH, DC, dan HG. Nah, kalian bisa imajinasikan itu di gambar ya. Yang bersilangan dengan BF itu EH, DC, dan HG. Oke, next untuk selanjutnya soal nomor 2. Ada kubus ABCDEFGH. Di sini kita disuruh menentukan kedudukan garis berikut ini. Nah, poin A, EC dan BF. Nah, EC dan BF. Ya, amati ya. EC dan BF yaitu bersilangan. Untuk poin B, EC dan DF. EC dan DF. Nah, itu berpotongan yaitu diagonal ruang yang saling berpotongan ya. Nah, untuk yang poin C, EB dan HF. EB dan HF. Nah, itu kira-kira apa? Bersilangan, sama dengan poin A. Bersilangan ya. Untuk poin D, pertanyaan nomor 2 bagian D, ED dan FC. Nah, ED dan FC itulah sejajar. Jadi ED dan FC itu saling sejajar. Gampang kan soalnya? Yuk kita lanjut di soal nomor 3. Ada sebuah kubus ABCD EFGH. Kita disuruh menyebutkan 3 macam contoh juga seperti soal nomor 1. Oke, bagian A, 3 macam rusuk-rusuk yang terletak pada ACGE. Mana ACGE? Itu ya seperti gambar ya. Sudah ada gambarnya ACGE, kalian bisa amati. Jadi rusuk-rusuk yang 3 macam rusuk-rusuk yang terletak pada ACGF itu rusuk apa aja? Yaitu rusuk AE ya. AE dan CG. Jadi cuma itu ya rusuknya ya. Kalau EG dan AC itu bukan. Kenapa bukan? Karena dia bukan rusuk tapi diagonal bidang. Jadi dia bukan rusuk tapi diagonal bidang. Ya, jadi rusuknya cuma 2. Cuma AE dan CG. Nah, untuk selanjutnya bagian poin B, rusuk-rusuk yang sejajar.
rusuk-rusuk yang sejajar itu adalah yang sejajar garis BCGF. BCGF, mana BCGF udah kelihatan kan ya. BCGF itu ada di bidang samping ya, sebelah kanan kubus BCGF. Nah, rusuk-rusuknya adalah yang sejajar, ingat yang sejajar bidang ya ini ya, sejajar bidang BCGF, yaitu AD, DH, EH, dan AE. Jadi dia ada di depannya, itu sejajar dengan bidang BCGF. Jadi bidangnya itu ada di sebelah kanan seperti yang di gambar itu ya. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 4. Ada kubus ABCD EFGH, tentukanlah kedudukan garis dan bidang. Ya, jadi kita di sini akan menemukan garis dan bidang untuk bagian A, FD, dan ACGE. Nah, ilustrasinya seperti jawaban poin A ya. FD dan bidang ACGE, yaitu jawabannya adalah menembus. Kalian bisa lihat contoh gambar di poin A. Ya, jadi FD, garis FD itu menembus bidang ACGE. Selanjutnya bagian B, garis EC dan CDEF. Ya, apa hubungannya kira-kira garis EC dan bidang CDEF? Yaitu terletak. Jadi EC itu terletak pada bidang CDEF, itu bisa dilihat di poin B, gambar poin B. Nah, untuk kasus yang C, ED itu sejajar ya, ED sejajar dengan bidang BCGF. ED dan BCGF itu hubungannya adalah sejajar. Untuk yang kasus poin D, garis EG dan bidang BDHF, yaitu mana kita lihat ya gambarnya di poin D, jawabannya adalah menembus. Jadi garis EG itu menembus bidang BDHF. Jadi seperti itu ya untuk soal nomor 4. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Pada kubus ABCDEFGH kita disuruh menyebutkan contoh A, bidang-bidang yang sejajar. Ini bidang-bidang ya, yang sejajar dengan bidang EFGH. Jadi antara bidang dan bidang, mana yang kira-kira sejajar? EFGH itu ada di atas, itu segi 4 persegi yang ada di atas, itu sejajar dengan otomatis yang di bawah, yaitu ABCD, seperti jawaban itu ya pada gambar ya. Nah, untuk yang bagian B, bidang-bidang yang berpotongan, mana aja ya bidang-bidang yang berpotongan dengan bidang BDHF. BDHF ya, jadi di situ ada beberapa jawaban, yaitu ABCD, EFGH, ADHE, BCGF, ABFE, dan DCGH. Jadi ada beberapa bidang ya, ada berapa bidang itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang berpotongan dengan bidang BDHF ada 6. Oke, untuk next soal latihan nomor 6, yaitu kubus juga ya, kubus ABCDEFGH, EFGH. Jadi kita disuruh menentukan kedudukan bidang dengan bidang. Yuk kita tentukan ya. Pertanyaan A, bidang ACGE dan bidang BDHF, yaitu saling berpotongan. Terus bagian B, bidang ACH, segitiga itu ya, segitiga bidang ACH yang bisa kalian lihat di gambar poin B, dan bidang ACGE, yaitu segi 4 itu ya, itu saling berpotongan. Jadi kalian bisa membayangkan itu saling berpotongan. Untuk yang selanjutnya bagian C, bidang BDG dan bidang AFH, itu ada 2 segitiga ya. Jadi itu saling sejajar. Gampang kan? Nah, untuk yang terakhir soal nomor 7, latihan nomor 7 masih tetap kubus, yaitu ABCDEFGH dengan rusuk 6. Kita disuruh melukis titik tembus garis EC dan bidang BDHF. Nah, itu seperti jawabannya ya. Jadi garis EC itu harus menembus bidang BDHF. Mana BDHF? Yaitu BDHF di bidang diagonal ruang itu ya. BDHF ada satu titik P, itu diagonal ruang, kita hubungkan aja dan akan menembus bidang BDHF. Gambarnya seperti itu.
Oke, baik, sekian ya pembelajaran dari saya. Nantinya jangan lupa dicatat sebagai penilaian catatan kalian. Nantinya akan dikumpul dan saya akan periksa. Kumpulnya hari Sabtu ya, nanti saya akan periksa. Sekian pembelajaran dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.